berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang dizalimi meskipun dia adalah orang kafir sekalipun. Doa orang yang terzalimi tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, hendaknya kamu waspada terhadap doa yang dizalimi, sekalipun dia adalah orang kafir. Maka sesungguhnya tidak ada penghalang di antaranya untuk diterima oleh Allah. Musnad Ahmad sanad hasan. Dikutip dari laman Maudhu 3, Talal Masal menjelaskan Allah menjadikan doa sebagai senjata mereka yang terzalimi untuk mengangkat kezaliman atas dirinya dengan pertolongan Allah, juga membalas orang yang menzalimi. Doa orang yang terzalimi dianggap sebagai urusan penting di atas langit. Rasulullah pernah bersabda, doa orang yang terzalimi dibawa ke atas awan, dibukakan untuknya pintu langit dan kebesaranku. Aku pasti menolongmu walaupun nanti. Hal ini disebabkan karena saat orang zalimi yang hatinya hancur berdoa, dia berdoa dalam keadaan sangat membutuhkan, mendesak, sekaligus merendahkan diri di hadapan Allah semata. Posisinya lemah, dia tidak memiliki penolong lain selain Allah demi memutus tali kezaliman atas dirinya. Teraniaya atau tidak tergantung pada perspektif yang Anda pakai sendiri. Sering kita merasa bahwa diri kita adalah pihak yang dirugikan, sementara bersama dengan itu, seorang teraniaya yang tangguh adalah insan yang tidak merasa dirinya terzalimi, meskipun sebetulnya menyerupai itu. Jadi, jangan mudah mengatakan bahwa Anda ialah seorang yang sedang teraniaya, apalagi jikalau hingga Anda menyimpan dendam dengan menyatakan pada orang lain bahwa Anda adalah yang teraniaya. Maka ia harus berhati-hati. Karena doa orang teraniaya sulit tidak dikabulkan. Doa teraniaya dan terzalimi dalam Quran dapat kita lihat dalam surat An-Naml ayat 62. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu atau manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Bagaimana cara mengendalikan keadaan teraniaya? Apalagi jika posisi Anda ialah pihak di bawah yang kurang memiliki pengaruh dan kuasa. Artinya, kedua belah pihak merasa tersakiti dan tidak tahu jalan keluar apa yang harus dilewati selain saling menyimpan dendam. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 148, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Bukankah kita sering melihat informasi Muslim Palestina yang tetap bangun meskipun terus-menerus dianiaya? Ya, teraniaya secara kasat mata bukan berarti putus asa. Asalkan masih ada keyakinan, semangat, dan cita-cita yang tertanam besar berkuasa di dalam hati pihak terzalimi, maka cepat atau lambat
mereka akan tetap bangun dari keterpurukan lagi dan lagi. Ketika engkau terzalimi, tindakan yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, sabar, tahan lisan dan perbuatan. Ingat balasan Allah kepada orang-orang yang sabar. 2. Yakin bahwa semua yang menimpa kita adalah bagian dari takdir Allah yang tidak bisa kita hindari. Yang ketiga, tawakal. Pasrahkan semua urusan kepada Allah. Biarkan Allah saja yang menghukum dan membahas orang yang menyakiti dan berbuat zalim tersebut. Yang keempat, muhasabah, introspeksi diri dan perbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. 5. Sibukkan diri dengan ilmu dan kegiatan yang bermanfaat. Jadi, segera minta maaflah bagi pelaku zolim, karena ada hukuman bagi mereka yang tetap melakukan zolim. Sesuai dengan firman Allah pada Quran surat Al-Kahf ayat 29. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zolim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, maka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghancurkan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.